Konsep pembelajaran digital. Definisi pembelajaran digital. Pembelajaran digital merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya, atau bisa juga disebut pembelajaran e-learning. Istilah pembelajaran digital lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Potensi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu 1. Potensi alat komunikasi dengan menggunakan pembelajaran digital, dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat. Misalnya, dapat berkomunikasi dengan menggunakan email, atau berdiskusi melalui chatting maupun mailing list. 2. Potensi akses informasi melalui pembelajaran digital, dapat diakses berbagai informasi, seperti perakiraan cuaca, perkembangan ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber tanpa harus berlangganan. 3. Potensi pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia, telah dimanfaatkan oleh berbagai banyak negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Fungsi pembelajaran digital. 1. Fungsi suplemen. Fungsi sebagai suplemen, tambahan, yaitu pembelajar mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Tidak ada kewajiban, keharusan bagi pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Walaupun materi pembelajaran elektronik berfungsi sebagai suplemen, namun jika memanfaatkannya tentu saja pembelajar akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Peran pengajar adalah selalu mendorong, menggugah, atau menganjurkan para pembelajarnya mengakses materi pembelajaran elektronik yang telah disediakan. 2. Fungsi komplement. Fungsi sebagai komplement, pelengkap, yaitu materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pembelajar di dalam kelas. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement, penguatan, yang bersifat enrichment, pengayaan, atau remedial, pengulangan pembelajaran, bagi pembelajar di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. 3. Fungsi substitusi. Pembelajar diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajar mengelola kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajarannya. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih pembelajar, yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan secara konvensional, tatap muka, saja, atau sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui pembelajaran digital, atau sepenuhnya melalui pembelajaran digital, DISAIN. Pembelajaran digital. Salah satu kegiatan awal dalam pengembangan pembelajaran digital adalah membuat desain. Desain tidak dapat dibuat secara instan namun perlu pengkajian dan penelaahan yang komprehensif. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip dalam proses desain itu. Pembelajaran digital mencakup upaya yang ditempuh pembelajar dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, keluasan, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. 1. Prinsip kebebasan artinya sistem pembelajaran sifatnya demokratis karena dirancang agar bebas bisa diikuti oleh siapa saja. 2. Prinsip kemandirian diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri, independent learning, belajar perorangan, atau belajar kelompok. 3. Prinsip keluasan memungkinkan pembelajar untuk fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuan pembelajar. 4. Prinsip kesesuaian menunjukkan pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajar sendiri, tuntutan lapangan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pembelajar belajar sesuai dengan keinginan, minat, kemampuan, dan pengalamannya sendiri. 5. Prinsip mobilitas memungkinkan pembelajar belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. 6.
Prinsip efisiensi adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin agar pembelajar bisa belajar. Kelebihan pembelajaran digital. 1. Banyak pengembangan media pembelajaran yang berbasis digital yang memudahkan siswa untuk belajar mandiri sehingga menghasilkan pembelajaran online. Munculnya berbagai sumber belajar yang bervariasi seperti perpustakaan online, diskusi online, dan media pembelajaran online. 2. Dengan memanfaatkan pembelajaran digital, belajar dapat dilangsungkan di mana saja dan kapan saja. Serta media online juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi secara luas, yaitu dengan menggunakan jaringan online seperti email, website, blog, WhatsApp, dan sosial media lain. 3. Pembelajaran digital sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar, memungkinkan interaksi secara langsung, dan memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Selain itu berbagi pengetahuan dapat lebih mudah dilakukan. 4. Pembelajaran akan lebih interaktif dan menyenangkan, penyajian informasi yang lebih jelas dan menarik, pengembangan minat belajar yang lebih besar. 5. Kemudahan penyimpanan informasi, pengaksesan informasi dengan lebih mudah dan cepat. 6. Menggunakan media belajar yang tepat, sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar, memungkinkan interaksi secara langsung, dan memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Kekurangan pembelajaran digital. 1. Pembelajaran saat ini masih belum memanfaatkan teknologi internet secara maksimal. Sarana teknologi tersebut belum dioptimalkan untuk menunjang proses pembelajaran baik untuk penelusuran informasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, maupun upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 2. Pembelajaran menggunakan teknologi internet dinilai memberikan nilai plus. Bagi sebagian orang, kecanggihan teknologi mungkin merupakan hal yang sulit mengakibatkan pembelajaran online anak-anak jadi tidak bisa menyerap dengan baik materi yang disampaikan oleh guru. Anak-anak tidak dapat berinteraksi dan bermain bersama teman-temannya sehingga mereka mudah stres. 3. Pembelajaran digital kurang memuaskan padahal materi sudah tersedia bisa belajar di mana saja karena peserta didik juga butuh interaksi dan interaksi langsung dengan pengajar. 4. Sekalipun sekarang pembelajaran online juga dilengkapi dengan pengembangan video conference dan web chat siswa dengan siswa, siswa dengan guru masih butuh interaksi langsung satu sama lain. 5. Selain itu bagi guru, kurangnya materi dan isi pengajaran, dan tidak adanya ketertarikan, dan kurangnya dukungan membuat guru mengalami berbagai hambatan ketika menggunakan teknologi.